TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ngimi wal ngamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Rektor Yunisma beserta rombongan dari Malang yang saya hormati, pangapunten Pak Rektor. Pada kesempatan sore hari ini kita mengucapkan alhamdulillah yang kedua kalinya kita sore niki dipun rawuhi panjenenganipun bapak-bapak ingkang kawugan ya, yang menangani perguruan tinggi nggih. Perguruan tinggi gadahane NU, gadanipun Nahdlatul inggih menika namine Yunisma ingkang bertempat wonten kota Malang. Yang terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Rektor sak rombongan, kerawan yang sedoyo hanya seperti ini, tempatnya kurang memadai. Oleh karenanya sekali lagi kami mewakili keluarga besar Pemal Hidayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Zumratul Nasihah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur panjang, manfaat, dan berkah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore yang diiringi dengan situasi yang relatif dingin, tidak panas. Di Trenggalek ternyata juga dingin kalau pas mendung begini. Kalau pas nggak mendung biasanya panas juga Gus ya. Berbeda dengan Malang yang memang situasinya relatif dingin. Maka kota Malang itu kota pendidikan. Sampai perguruan tingginya itu ada lebih dari 60 perguruan tinggi. Itu kota Malang. Maka kami bersyukur bisa bersilaturahmi di pesantren Qomarul Hidayah ini, ketemu dengan
pejuang-pejuang pendidikan. Siapa itu? Para masyayikh, pendiri pondok pesantren Qomarul Hidayat yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Saya belum ada. Saya 53 tahun, Gus. 53 berarti kan belum ada. 53 tahun. Berdirinya pondok pesantren Qomarul Huda ini lebih tua ketimbang Universitas Islam Malang. Unisma baru berdiri tahun 1981, berarti baru 41 tahun. Berarti selisihnya dengan Qomarul Huda ini hampir 17 tahun. Qomarul Hidayah. Qomarul Huda. Kacek titik. Ternyata para santri belum ngantuk. Alhamdulillah. Saya, Gus, sering bersilaturahmi ke pondok pesantren Qomarul Huda soalnya. Tempatnya itu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada Tuan Guru Turmudi. Mungkin Gus Miftah paham nggih? Itu. Ya Gus Saiful. Paham. Beliau sesepuhnya Nahdlatul Ulama, Tuan Guru. Tuan Guru. Nah, Unisma ini berdiri tahun 81. Baru Desnatalis ke-41. Tapi alhamdulillah, Gus, mahasiswa Unisma itu jumlahnya 16.323. Karena kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa melakukan sebuah ekspansi besar-besaran, perluasan besar-besaran. Maka perluasan itu diantaranya dengan luar negeri, Gus. Kenapa kami harus banyak silaturahmi ke pesantren? Karena pesantren ini kalau kita melihat dari etos kerja pesantren ini luar biasa di dalam mempersiapkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang dibanggakan. Bukan sekedar mereka memiliki pemahaman agama, tetapi juga memiliki intelektualitas yang bagus karena didukung dengan lembaga-lembaga pendidikan formal. Ini yang disebut dengan pesantren kholaf. Ada pesantren salaf, ada pesantren kholaf. Qomarul Hidayah ini telah memadukan antara salaf dan modern. Maka tadi Gus Saiful matur kalau di sini ada jenjang SLTA itu ada SMK, ada Aliyah, ada SMA, ada Semea, dan di bawahnya juga mulai ada PAUD kira-kira, sampai pada lembaga sekolah menengah. Dan ini kalau dilihat dari sisi apa? Sanadnya antara Unisma dengan pesantren Qomarul Hidayah ini sanadnya sama. Karena perjuangannya aja adalah dalam rangka untuk menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini ada kedekatan ideologi, kedekatan hati antara Unisma dengan pesantren. Maka kami silaturahmi di sini. Saya suka dengan silaturahmi. Berkembangnya Unisma juga disebabkan oleh banyaknya silaturahmi. Kami Gus dulu sebelum pandemi COVID-19, kita bisa berkunjung 9 sampai 10 negara dalam 1 tahun. Ya, itu Gus. Kita silaturahmi itu kan diantaranya kan panjang umur ya, murah rezeki,
rahmat Allah akan Allah turunkan melalui silaturahmi. Maka biasanya orang yang suka silaturahmi itu tidak ada orang yang miskin. Mereka menjadi orang-orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya tidak hanya diukur dengan materi, tapi kaya diukur dengan satu ketenangan batin. Kaya diukur dengan senyuman, kaya diukur dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaan itu. Maka suatu saat ada orang-orang miskin datang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya melihat begitu mudahnya orang-orang yang kaya, dia bisa menunaikan ibadah haji, dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak, dia bisa mengeluarkan zakat, menyenangkan orang-orang fakir miskin. Tapi saya, wahai Rasulullah, saya miskin, saya tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Allah gak adil," kata sahabat tadi di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, jangan kau mengatakan Allah tidak adil, itulah keadilan Tuhan. Dalam kehidupan manusia itu ada hijau, ada merah, ada kuning, ada putih, ada biru, ada oranye, dan bermacam-macam warna. Itulah keindahan dunia. Tapi satu sama lain bisa saling support. Maka sampaikan kepada teman-temanmu, wahai sahabatku, walaupun mereka tidak seperti orang kaya secara fisik, suruh lisannya membasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar, baca tahlil, sama dengan mereka yang biasa menunaikan ibadah haji, sama dengan mereka yang infak, sama dengan mereka yang sedekah. Islam diturunkan begitu mudahnya untuk menjawab terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assiru wala tu'assir. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Di dalam surat Al-Insyirah itu ada kalimat inna ma'al usri yusra. Ini sesungguhnya adalah Allah begitu murahnya kepada hambanya ini. Siapa yang bisa melafalkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar? Santri-santri pondok pesantren. Nggih mboten? Kalau dia nggak mengenal pesantren, dia di dalam melafalkan bisa kepelicut-pelicut, alias tidak fasih karena tidak mengenal kalimat-kalimat thayyibah itu. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pentingnya umat Muhammad untuk selalu berzikir, selalu membaca kalimat tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya yang disebut dengan Riyadul Jannah. Sahabat bertanya, "Mau Riyadul Jannah? Apa itu Riyadul Jannah?" Rasulullah menjawab, "Qala halikut dzikri."
berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekarang ini sedang berzikir ini. Selama anak-anak lillah karena Allah, belajar karena Allah, disinilah telah zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan malaikat mengiringi saudara, dan di sini malaikat mengayomi saudara, mendoakan saudara, membimbing saudara, mengarahkan saudara atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Senang gak jadi santri? Aku juga pengen jadi santri lagi. Senang jadi santri itu. Punya teman banyak, bukan? Tidurnya bisa bersama-sama satu kamar berapa orang? 10 orang, 19 orang. Senang enggak? Senang. Saya juga dulu begitu, sama. Bahkan tidurnya itu di depan kamar biasa, di masjid biasa. Ini teman saya dulu, satu pondok di Jombang. Jadi sama, santri. Saya sampai sekarang masih santri ini. Santri itu tidak ada istilah alumni santri. Wahai para alumni santri rahimakumullah, enggak ada. Enggak ada Gus Saiful ya? Enggak ada. Enggak ada. Para santri-santri. Maka etos pesantren itu adalah tafaqquh fiddin, penguatan dalam bidang agama. Mendalami ilmu akidah, mendalami ilmu syariah, mendalami ilmu akhlak, mendalami ilmu sejarah perundang-undangan agama Islam. Kita mengenal apa yang disebut dengan sirah nabawi. Kita mengenal Nabi sebagai role model, modelnya para model. Modelnya para model bukan seorang entertain, tetapi modelnya para model adalah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang kita ikuti sekarang? Bukan entertain yang ada di TV-TV sekarang, tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan yang bagus itu hanya Rasulullah. Maka Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Innaka la'ala khuluqin adzim. Dipuji. Rektor Unisma bisa dalil. Karena alumni pondok santren. Siapa yang akan melanjutkan saya ke depan? Anak-anak sekalian. Siapa tahu di antara saudara nanti ada yang jadi dosen Unisma. Aminnya kencengnya perempuan loh. Karena memang saat ini yang banyak jadi dekan perempuan ya. Dari 10 dekan itu kalau tidak salah laki-lakinya hanya 3 atau 4. 3 mungkin ya. FKIP, kemudian hukum sama teknik. Dari 10 fakultas. Dan Unisma ini bukan perguruan tinggi acak-acakan, bukan. Perguruan tinggi besar di papan atas. Maka pesantren yang tafaqquh fiddinnya yang luar biasa inilah yang menjadi dasar utama ketika anak-anak masuk ke Universitas Islam Malang ini. Maka kalau mahasiswa Unisma Gus, itu kalau sudah ada dosennya, ada pimpinannya, seperti pondok pesantren, dia berdiri sambil menundukkan kepala. Nuansa-nuansanya nuansa pesantren, karena di sana ada pesantren. Kita punya mahasiswa tahfidzul Quran itu hampir 500. Bang Istri pun ya. Kita punya Jamiatul Qurra wal Hufad. Bahkan pernah kita utus untuk mengikuti event internasional Musabaqah Tilawatil Quran nomor 3 tingkat dunia.
Saat itu belum ada yang lebih moncer. Sekarang ini sudah ada yang lebih moncer. Andekan nanti mungkin Pak WR3 2022 atau 2023 ada event internasional lagi, kita kirim, insya Allah bisa juara 1. Karena apa? Ada bibit-bibit unggul yang baru kita rekrut tahun 2021 ya. Ya, 2021 sekarang sudah menjuarai tingkat nasional 5 kali. Di pesantrennya kemandirian dibangun, rasa toleransi dibangun, rasa sosial dibangun, pesantren. Lebih-lebih riadoh juga dibangun di dalam pesantren. Apa riadohnya? Hah? Ya harus menerima apa adanya. Nggak boleh bermewah-mewah. Itu riadoh. Ngantuk pun ya tetap sholat qiyamul lail. Bukan kemudian masuk ke kamar kecil tidur lagi, enggak. Walaupun ngantuk tetap qiyamul lail, ya Allah. Ngantuk ya Allah, tapi begitu nikmatnya ya Allah. Ini kadang-kala menggoda kita. Waduh, berat sekali ya di pondok pesantren ya, berat sekali ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah, belajar kitab kuning nggak bisa-bisa ya Allah. Allah berikan kemudahan. Yang ketiga, etos pesantren itu adalah populis, merakyat. Maka salah satu pendidikannya makan bersama itu tadi. Nanti kalau sudah pulang dari pesantren, lulus dari pesantren, kemudian makan hanya satu piring sendiri, terasa kurang nikmat. Bener, saya sendiri ini sering makan berdua satu piring bersama dengan istri saya. Bahkan suatu saat saya disuapin oleh istri saya. Subhanallah, itu ya. Tapi santri-santri jangan dulu, harus puasa dulu itu. Anak-anak, tadi Yai Bajuri sudah matur, jangan dulu nikah. Enggak payu rapi nikah lulusan SLTA, kuliah dhisik. Kuliah dulu. Ini sabdonya Kiai loh tadi itu. Saya hanya numpangi aja. Numpangi aja. Populis, merakyat. Santri itu merakyat. Pesantren itu merakyat. Apa adanya. Yang keempat, etos pesantren pluralis. Dia menjunjung tinggi perbedaan. Dia sangat toleran terhadap adanya etnis, golongan, adat istiadat, beragam budaya. Dihargai. Itulah pesantren. Maka siapapun yang masuk dalam pesantren, dingin situasinya, nikmat dengan kesederhanaannya. Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki berbagai macam pulau, adat istiadat, bahasa, tapi Indonesia tetap damai, kecuali ada orang-orang yang ingin memporak-porandakan. Siapa ini? Yang menjadi pelopor perdamaian adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai-sampai ketika perumusan Pancasila, terutama sila pertama, pada saat itu ada kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kurang 3 menit. Siap. Kiai Wahid Hasyim selaku putra beliau telah dilapori oleh orang-orang non-muslim, orang wilayah timur. Bapak Wahid Hasyim itu pada sila pertama, pada sila pertama Pancasila,
Bagaimana kalau menjalankan syarat Islam sesuai dengan pemeluknya itu dihilangkan. Sampaikan itu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau 3 hari istikharah. Yang biasa istikharah siapa? Kiai, santri, istikharah. Setelah istikharah beliau menyampaikan setuju dibuang. Demi apa? Demi stabilitas bangsa, demi etika, demi menjunjung tinggi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Etika dibangun menjadi dasar pijakan pembangunan bangsa dan negara, bukan syariat yang dikedepankan, tetapi etika dan akhlakul karimah. Disinilah pondok pesantren dibangun dengan dasar akhlakul karimah, pluralis. Yang kelima, waktunya terbatas, etos pesantren adalah moralis etis, selalu mengembangkan moralitas yang baik, etika yang baik, akhlak yang terpuji. Itu adalah etos pesantren. Maka Unisma ini kenapa dekat dengan pesantren? Ya karena kita sering sambang ke pesantren, termasuk silaturahmi pada sore hari ini. Maka dari itu para santri semuanya, kita harus berbesar hati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berada di pesantren. Allah memperjalankan kita ke pesantren untuk belajar dan menjadi dasar dan moral yang kuat untuk menuju ke sebuah perguruan tinggi dengan persaingan yang luar biasa. Maka Anda bismillah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan dalam belajar. Saya doakan mudah-mudahan orang tuanya banyak rezekinya, dan mudah-mudahan kalau sudah banyak rezekinya nanti bisa kuliah mencari perguruan tinggi yang bisa mengamankan moral, mengamankan iman, sekaligus juga memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Insya Allah Unisma siap untuk menampung anak-anak sekalian.